bekerja keras, bahkan yang saat ini dan pemimpin yang bekerja keras itu menegur jemaat itu. Kenapa ditegur, saudara kasih? Karena sudah lari dari kebenaran, atau katakan sudah tidak seperti yang diharapkan oleh jemaat itu lagi, tidak seperti peraturan-peraturan yang telah dilakukan. Jadi ketika dinasehati, ditegur, jangan langsung marah, saudara kasih. Seharusnya kita bersyukur. Dan inilah satu saudara kasih yang banyak dialami oleh banyak orang. Ketika dinasehati atau ditegur, saudara kasih, itu sudah memang betul-betul sudah sangat marah sekali. Bahaya, saudara kasih, sangat bahaya sekali. Nah, ini saudara kasih disampaikan Rasul Paulus, nasihat-nasihat di dalam jemaat di Tesalonika, bahkan di dalam jemaat kita, jemaat Makedonia. Ketika nanti Pak Gembala kita yang sudah kerja keras, ya, yang sudah memimpin kita, ya, kita harus hormati lah, ya kan. Jadi ketika nanti ditegur atau mungkin katakan kenapa tidak ibadah, kenapa ini, jangan begini, jangan begitu, contohnya, seharusnya tidak boleh kita jawab-jawab atau sakit hati, tidak boleh tersinggung. Tetapi pemimpin yang dipercayakan Tuhan, kita harus hormati, saudara kasih. Itulah tandanya kita sudah mengerti, memahami orang-orang kudus yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Seperti di Galatia, ini sudah kita lihat di Galatia 4, ya. Ya, di Galatia itu sudah ada, Galatia 4 ayat 11, di Efesus 4 ayat 11. Itu kita baca bahwa kita sudah diperlengkapi dengan kebenaran. Nah, itu yang pertama. Nah, kedua, saudara kasih, dikatakan 13, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Bapak Ibu yang dihormati Tuhan, ya, dan diberkati. Kita orang-orang atau katakan pemimpin atau gembala di dalam jemaat itu, saudara kasih, bukan hal yang gampang, saudara kasih. Tidak gampang, saudara kasih. Setelah saya coba renung-renung dan saya lihat di beberapa pandangan-pandangan di beberapa jemaat-jemaat, sangat-sangat banyak juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Bapak pemimpin rohani kita itu. Sangat banyak sekali, saudara kasih. Kalau tidak didorong, kalau tidak didukung oleh jemaat itu sendiri, saya kira jemaat atau katakan pemimpin itu tidak kuat secara manusia. Tetapi saya sangat percaya karena kekuatan dari Tuhan itulah setiap pemimpin atau katakan gembala sidang itu bisa kuat. Kalau soal masalah sangat banyak sekali, saudara kasih. Sangat-sangat banyak, saudara. Karena itulah selalu dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika ini dan bahkan kepada kita sebagai kita yang bertanggung jawab di dalam tubuh Kristus itu, kita harus sungguh-sungguh menjunjung mereka, mendorong mereka, memberikan semangat kepada pemimpin-pemimpin kita itu dalam kasih karena pekerjaan yang telah mereka lakukan di dalam jemaat itu. Itu yang sangat penting kita pahami di tahun 2005 ini. Supaya kita maju, saudara kasih, supaya kedewasaan rohani itu kita nikmati dalam hidup kita, supaya kita mau diperlengkapi oleh Tuhan. Kenapa? Karena memang itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita telah dipersiapkan untuk melakukan kehendak Bapa di surga, ya, dan menyampaikan karena kehendak Allah itu supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tadi disampaikan tadi itu. Kalau namanya memperoleh kebenaran, maka kita harus datang kepada kebenaran itu sehingga kita mengerti, memahami. Ketika seseorang tidak mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, itu gampang sekali dibelok atau katakan jadi terfokus kepada ajaran-ajaran yang lain atau ajaran-ajaran yang pernah
dia dengarkan. Jadi dia kembali ke situ. Itulah kedagingan itu sebenarnya. Jadi kita harus hati-hati kedagingan ini, saudara kasih ya. Karena kedagingan ini kalau kita selalu coba renungkan, kalau kita ikuti nih, contoh, kalau tadi dikatakan pengembala, ayo ibadah, bisa tidur kita ini, bisa tidur kan? Enak tidur, dingin lagi. Kalau ada selimut, enak. Habis itu mandi, harus makan, tidur lagi, gak usah ke depan Tuhan lah. Seperti itu, enak tidurnya. Itu kedagingan, saudara kasih. Makanya tadi kita harus hidup dengan roh. Harus kita hidup dalam roh karena kita adalah roh adanya. Nah ini kita harus pahami, kita harus belajar dengan cermat, dengan teliti di sini, saudara kasih, sehingga kita datang kepada kebenaran itu. Sehingga seperti dikatakan itu, kita harus sungguh-sungguh menjunjung mereka, sungguh-sungguh serius, saudara kasih. Siapapun menjadi pemimpin, siapapun yang telah bekerja di ladang Tuhan itu, kita harus sungguh-sungguh mendorong, mendoakan mereka, mensupport mereka supaya mereka, kenapa? Karena mereka sudah kerja keras, karena kasih daripada Tuhan itu sudah dilimpahkan kepada pemimpin kita. Jadi kita harus hormati. Nah, karena itulah hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ini. Nah, jadi saya kasih supaya hiduplah selalu dalam damai. Ada caranya bagaimana kita hidup dalam damai. Padahal Tuhan sudah berikan damai kepada kita. Hari Minggu yang lalu sudah kita bahas itu, sudah kasih. Sudah diberikan damai. Tapi kadang-kadang manusia itu menolak damai itu, sudah kasih. Padahal damai itu sudah diberikan kepada kita. Makanya damai yang diberikan Tuhan itu supaya kita hidupi itu sebenarnya. Saya sangat percaya di sini. Kenapa nggak bisa damai banyak orang, sudah kasih, di dalam iman? Karena memang belum memahami kebenaran itu dengan sesungguhnya di situ. Karena terang dengan gelap tidak boleh menyatu, ya kan? Ketika terang menerangi kegelapan, kegelapan tidak mau, artinya mau kepada terang itu. Nah, jadi maksudnya kita harus mau terang, kita harus datang kepada kebenaran. Sehingga kalau kita mengerti kebenaran itu, kita memperoleh hidup, memperoleh damai sejahtera. Seperti contoh, ini sudah sering kita sampaikan. Kalau namanya seseorang hidup dan yakin pasti masuk surga, ya. Yesus itu adalah juru selamat dan saya sangat yakin adalah saya pasti masuk surga. Luar biasa kita dengar bersama seperti itu. Dan memang dia sangat rajin ibadah, saudara kasih. Bahkan sebagai pemimpin di dalam, katakan dalam sebuah gereja. Tetapi kalau kita tanya, saudara kasih, Bapak, apakah masih orang berdosa? Kalau dia katakan, ya, saya orang berdosa. Semua orang berdosa di jemaat ini, bahkan saya pun contoh dikatakan pemimpin itu. Nah, menjadi pertanyaan, saudara kasih, apakah dia bisa pasti masuk surga? Tidaklah kan? Jadi tidak mengerti di situ, karena kalau pasti masuk surga, dia harus yakin dengan iman bahwa dia sudah kudus seperti Kristus, maka hubungan daripada jemaat itu dengan Tuhan sudah menyatu. Jadi kita satu tubuh, dia adalah kepala. Nah, jadi itu kita sudah yakin ketika sudah memahami ini, ya sudah pasti mengerti. Jadi tidak ada alasan bahwa selama ini bahwa orang berdosa pasti masuk surga. Ya, setelah kita memahami kebenaran ini, memang tidak tepat. Kalau masih beriman dia masih orang berdosa, hukumannya adalah maut. Firman Tuhan mengatakan, ya. Nah, jadi itu yang harus contoh. Jadi maka hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, kita harus ada komitmen dan pertanggungjawaban dalam hidup kita. Saya mau Tuhan supaya saya mau hidup dengan damai dengan orang lain. Saya memang sangat benci kepada seseorang.
Kalau bertemu pun juga saya sangat muak sekali melihat dia. Tetapi di tahun 2025 ini saya tidak lagi. Saya akan sampaikan dia. Maaf ya, maaf. Selama ini hubungan kita agak memang terputus. Tapi kalau ada saya salah, maaf ya. Kalau dikatakan seperti itu, mungkin yang tadinya dia itu sangat benci banget dengan kita, dia pasti berpikir, waduh, seharusnya saya lah yang mengatakan itu. Tetapi dia sudah menyampaikan yang lebih dahulu. Jadi biarlah dengan pengungkapan itu, mereka sudah saling mengampuni. Dia pun sangat bangga, tenang hidupnya. Dan dia pun menikmati damai itu. Karena itu Paulus mengatakan, karena hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi jangan sampai nanti orang kurus, ya, tidak ada saling damai. Jangan sampai, ini bahaya sekali. Sudah disampaikan, ini sangat berharga ini kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan ini. Sudah kasih, kita sudah sampai tinggalkan dan biaya pun kita sangat tinggi di sini. Sudah kasih, ya. Kalau secara kemampuan kita sudah kasih mungkin tidak mampu secara ekonomi, tapi karena kesehatan kita bersama, kita bisa saling membantu, kita saling mendukung sehingga kita ada. Nah karena itu kita harus hormati. Kalau ibadah, kita harus dengar, kita harus juga pikirkan, kita harus ada responi. Harus demikian. Saya mau hidup dengan orang lain, saya hidup mau damai dengan orang lain. Itu sebagai hidup yang lebih bertanggung jawab kita kepada orang dan bahkan kepada Tuhan. Itu maksudnya. Nah kemudian apa lagi saya kasih? Kita akan lihat terus ini firman Tuhan ini yang terus mendorong kita supaya hidup kita lebih bertanggung jawab kepada baik kepada sesama Tuhan, sesama orang kudus, baik juga sama teman-teman kita yang lain. Saya kasih. Nah di 14 dikatakan, kami juga menasihatkan kamu. Nah, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Nah ini agak sedikit kalau kita dengar ini, ya mungkin tidak terlalu sangat menyentuh menurut saya. Tapi kalau kita betul-betul dengan iman sebenarnya ini sangat terberkati kita sudah kasih. Kenapa? Karena kita dikatakan di sini harus menegur. Jadi kalau namanya ada yang salah di antara kita, ada nanti yang tegur, jangan ada yang sakit hati ya. Jangan ada yang sakit hati. Kalau ada yang tegur, jangan begitu ya. Kalau namanya duduk harus sopan. Contohnya, ya mama, ya pak, harus begitu dong. Terima kasih. Wah, itu kok luar biasa. Jangan langsung enak aja kau dengar saya kau. Jangan begitu. Kan Tuhan sudah mengatakan, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Kalau umpamanya seperti kita ini, ya dengarkan firman Tuhan. Jangan dong cerita-ceritain. Kan ada orang begitu. Kita sudah menyampaikan firman Tuhan, sana masih bisik-bisik. Mudah-mudahan artinya bagus ya firman Tuhan ini, mudah-mudahan seperti itu. Kalau yang lain diceritain, ini sangat bahaya sekali. Walaupun si pembicara sudah lebih kuat, tapi masih cerita, masih dikuat lagi, masih bicara di sana. Aduh, ini kadang-kadang bagaimana gitu. Jadi saya jujur aja saya kasih, saya di depan. Kalau ada orang yang berbisik-bisik, kalau ada titik-titik sana, saya kayaknya langsung cepat siapa. Aduh, gawat juga gitu. Jangan lagi gitu ya, jangan lagi lah. Gak bagus begitu lah. Jadi hormati, kan udah dibilang tadi kan kita harus menghormati pemimpin yang sudah bekerja keras. Nah untuk kita membaca firman Tuhan ini juga bukan simsalabim sudah kasih. Kita harus belajar juga sudah kasih. Kita harus juga waktu kita. Jadi ya contoh nanti Pak Marbun, ya Pak coba siapkan untuk Bapak firman Tuhan. Ya kata Pak Marbun. Enggak mungkin dong Pak Marbun. Mari kita baca firman Tuhan begini. Enggak mungkin lah, pasti belajar dulu apa itu. Ya kita harus hormati maksud saya. Jadi apabila orang yang masih katakan masih ngobrol-ngobrol, Allah
itu yang menyampaikan itu agak sesak nafas. Iya, apalagi saya baru 20 menit udah mulai bosan. Bagaimana caranya? Padahal aku sebenarnya jujur aja selalu relax saya buat. Kalau kemarin kita kan serius, sangat serius. Tapi memang itulah, ada yang serius, ada yang memang betul-betul ya santai ya. Ya kita harus terima. Yang penting firman Tuhan itu kita harus respon. Walaupun saya ajak Bapak Ibu sudah ketawa, tapi yang penting paham dulu kebenaran itu gitu loh. Nah, jadi jangan di tahun-tahun nanti tidak ada lagi untuk hal begitu. Kalau namanya 2 jam ibadah itu ya tenangkan hati kita. Kalau namanya mengantuk, contoh lebih baik mengantuk daripada ya cerita-cerita di sana tidak usah. Bukan saya katakan baik mengantuk ya, tapi kalau namanya mengantuk siapa sih ya bisa-bisa aja ya itu. Jadi Nasrul kasih supaya kami juga menasihatkan saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Saya sangat yakin kalau nanti ada yang ditegur dan saya juga nanti tegur, jangan ada yang sakit hati karena firman Tuhan mengatakan ini ya, saudara kasih. Nah, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah. Jadi saudara kasih, nah ini kita harus selalu menghibur orang-orang yang lemah, menghibur saudara-saudara kita yang rindu untuk dihibur. Jangan sampai ada orang-orang, contohnya ada sakit anaknya, contohnya, ayo kita lihat di sana, ayo sakit apa? Ya sakit panas. Kenapa panas? Iya kemarin kami jalan-jalan. Iya makanya sih jangan jalan-jalan lah. Ya kalau namanya udah hujan jangan pergi-pergi, udah matahari, jangan-jangan. Jangan begitu ngomongnya lah. Oh iya, yakinlah sembuh ini. Tenang, kita doakan. Begitu, itu bukan namanya menghibur. Orang-orang dalam hati, ngapain sih datang orang kita ini? Bukannya dihibur, masih mensalahkan orang. Ada saya dengar dengan ibu begitu. Ada lagi, umpamanya dia kurus anaknya, kok kurus anaknya? Ya jangan dibilang begitu. Kalau ada berkat, halo Pak, iya ada berkat, nanti disusu ya. Oh gitu, wah luar biasa itu. Siapa itu ya? Orang kudus itu. Luar biasa kan? Luar biasa. Jangan, anaknya kurus banget. Emang anak apa? Ya gimana lah tahu tempe. Jangan beli ini dong. Beli susu, daging, jangan tahu tempe. Gimana anakmu nanti? Waduh. Benar sih yang dibilang dia, tapi dia belum tahu kondisi daripada seseorang ini gitu loh. Jadi ini tadi sudah diberkati kebenaran Tuhan. Ada apa kita di sini? Kita supaya kita diperlengkapi supaya bijaksana. Maksudnya jangan seperti anak yang hilang tadi itu ya, jangan sampai seperti itu. Tetapi kita harus bijaksana. Ketika kita melihat ada orang, kalau ada berkat lebih banyak kita memberkatilah. Kita harus selalu berpikir, Tuhan, saya mau menjadi berkat. Kalaupun ada uang saya berikan untuk memberkati. Seharusnya begitulah. Ya, jangan sampai ada orang, ya bagaimana lah ya, uang saya cuma sekian, nanti kalau saya kasih semuanya atau setengah, nanti ini lagi beli. Jangan begitulah. Berikan. Apa Tuhan pasti ganti kok. Pasti ganti. Pasti Tuhan berkati banyak kita ini. Ini sebenarnya. Jadi ibu-ibu yang sangat diberkati Tuhan, jangan pelit-pelit. Karena ya biasanya kalau bapak-bapak ya biasanya nggak begitu ya. Kalau ada duit, karena kita kasih aja, kita ada duit kita. Walaupun nggak ada bensin lagi, nggak apa-apa lah gitu. Kalau ibu kan mikir, saya kasih uang ini kemana? Nah, gimana kalau saya berikan? Mikir terus gitu. Janganlah. Jadi, nah itu kita orang luar biasa loh sebenarnya kita orang kudus ini dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kita diperlengkapi benar-benar loh.
Sederhana-sederhana yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat-berkat sudah diberikan, surga sudah diberikan kepada kita. Kita tinggal berapa tahun lagi di dunia yang sudah kasih. Tinggal katakanlah kalau saya 10 tahun lagi sudah saya syukuri lah. Sudah nanti saya di surga bersama Tuhan, tidak bersama-sama lagi di dunia ini kan. Jadi saya harus sudah memang ada pendengar saya ya. Saya harus jadi berkat. Itu kerinduan saya. Berkat menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Jika doa kita berikan, ya kan. Jangan seperti yang saya katakan tadi itu. Jangan sampai terulang lagi hal demikian kepada kita. Jangan kau menghibur, doakan, berikan berkat seperti itu. Nah, jadi hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Jadi selalu sabar. Kalaupun ada orang yang kadang-kadang ketika kita menyampaikan kabar baik, kabar kepastian keselamatan, kabar kasih karunia Tuhan, ya, ketika mungkin kita diolok atau mungkin tidak diterima atau dan lain sebagainya, sekarang sabar kita, nggak usah marah, ya udah, gak apa-apa. Biarlah mereka artinya memarah tapi kita tenang, itu saja. Ya kan saudara-saudara kita yang lain ada kan, saya nggak usah sebut namanya agama-agama yang lain. Kalaupun memang datang dia ke rumah untuk menyampaikan berita firman Tuhan, jangan datang, pergi sana. Mungkin ada begitu ya. Oh ya nggak apa-apa bu, permisi. Gak dibilang. Kalau kita datang, gampang sih. Memang masa kita ke rumahmu udah langsung main pusing-pusing aja. Karena ada kadang-kadang seperti itu. Nah, menurut saya sudah kasih, kita orang kudusnya Tuhan harus selalu sabar. Apapun itu kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kekuatan kesabaran itu kepada kita. Itulah sebagai tanggung jawab kita orang kudusnya Tuhan. Nah, makanya harus kembali. Apalagi dikatakan kalau kita sudah sabar terhadap semua orang. Jadi artinya ini saya katakan semua orang, bukan hanya orang kudus ya Bu ya, Bapak Ibu ya, saudara-saudaraku, anak-anak ya, semua kita harus kepada semua, siapapun kita harus selalu sabar. Jadi belajar kita sabar dulu karena ini sangat penting. Karena kadang-kadang keegoan daripada banyak orang saat ini saya lihat sangat tinggi kasih dirinya. Karena memang mereka berpikir dia adalah satu orang kaya, ya. Kedua orang punya jabatan, ya. Ketiga mungkin anak berhasil dan lain sebagainya. Jadi ketika mungkin ada sesuatu hal, ya, kepada dia, langsung itu berontak itu. Kamu nggak kenal saya ya? Siapa? Saya ini. Jangan coba-coba. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu kasih. Artinya tetap kita harus selalu bersabar. Apapun itu, di dalam tetangga, di mana kita berada, usahakan minta hikmat kepada Tuhan supaya kita selalu diberikan kesabaran itu, supaya kita tenang dalam hidup ini. Nah, apalagi dikatakan di ayat 12, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Semua orang lagi dikatakan. Nah, perhatikanlah, ini hal yang sangat penting sekali sudah kasih. Kalau namanya perhatikan, ini betul-betul serius. Kalau ada guru, perhatikan, jangan sampai tidak didengar. Kalau nanti tidak dengar, hati-hati, tidak diulang lagi. Jadi ini sangat penting. Dikatakan perhatikanlah supaya jangan ada orang yang balas jahat dengan jahat. Sering saat ini orang seperti ini. Oh, kau jahati saya ya, lihat saya pun jahat. Ada begitu, lihat terjadi, habis kau. Coba, luar biasa kalau begitu ya, ngeri kalau begitu. Kalau sampai ada seperti spekulasi, jangan balas jahat dengan kejahatan. Jadi kalau ada yang jahati kita, ya berdoalah. Jangan langsung ngomel, enak aja menjahati saya. Memang belum tahu saya di mana saya. Untung saya sudah bertobat. Itu dibilang untuk saya bertobat. Kalau nggak bertobat udah habis kamu.
seperti hebat banget dia ya. Dikiranya Tuhan senang mendengarkan kata-kata itu. Padahal Tuhan sudah menjelaskan ya. Jangan balas jahat dengan kejahatan, tetapi lakukan kebaikan. Itu yang penting. Ini nggak gampang sudah kasih. Tetapi kalau kita sudah mau diperlengkapi dengan Tuhan, saya yakin kita pasti dimampukan itu. Sehingga kita betul-betul ketika kita nanti menyampaikan kabar baik ya, kabar sukacita kepada banyak orang, wah betul-betul mereka orang kudus ya, luar biasa, sabarnya luar biasa, baik lagi. Waduh, wah kita belajar dulu ke mereka ya. Udah begitu lah. Ini yang kita rindukan. Kalau kita sudah sepakat di sini nanti, kita akan melihat jiwa-jiwa pun akan semakin banyak terberkati dan banyak orang diselamatkan seturut dengan kehendaknya. Karena Allah mengatakan seturut kehendaknya supaya semua orang diselamatkan. Semua orang diselamatkan, bukan hanya 144.000. Ada kan di Wahyu itu pada mengatakan, wah nanti kan masuk surga hanya 144.000. Nah, itulah pengetahuan mereka. Coba kita nggak mengerti itu. Oh iya ya. Oh begitu ya. Itu makanya kita belajar. Sudah dijelaskan kepada siapa? Siapa yang mengatakan? Kapan? Nah, itu kan sudah dijelaskan Pak Gembala kita. Nah ini perlu kita datang kepada kebenaran itu. Itu penting. Jadi jemaat yang ada di sini supaya di tahun 2005 ini kita harus memang betul-betul ada kerinduan untuk kita sama-sama belajar dengan benar. Jadi ketika itu saya sangat yakin kita semakin dahsyat dipakai Tuhan dengan perlengkapan-perlengkapan dan Tuhan kita diperlengkapi dengan kebenaran itu. Nah jadi perhatikan supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan kejahatan, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi ya jelas tadi sudah kita sebagai hidup kita yang lebih bertanggung jawab, yang kita harus memang mau dan rindu diperlengkapi dengan kebenaran itu, sehingga keluarga orang kudusnya Tuhan selalu terus menyatu di dalam melakukan kehendaknya. Itu yang sangat penting. Sehingga dikatakan ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Kalau namanya sudah kita lakukan itu, maka kita dikatakan bersukacitalah senantiasa. Jadi kita di tahun 2025 ini kita lihat sudah semakin kita bersukacita. Kenapa? Ya kita sudah tahu jelas alasan-alasan kita bahwa kita bersukacita karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dengan kasih karunia-Nya, bukan karena kebaikan kita. Kita adalah orang percaya, orang kudusnya Tuhan pasti diselamatkan karena segala dosa-dosa kita telah diampuni. Satu kali untuk selamanya melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu di kayu salib, dan dimateraikan oleh Roh Kudus itu. Jadi ini sudah permanen dalam hidup kita. Itulah sukacita besar. Ketika ini sudah kita pahami, kita renungkan sebagai kasih, damailah hidup ini, damailah. Kalaupun persoalan seperti tadi saya katakan ada saja, tapi ingatlah bersukacita. Tuhan bersukacitalah senang. Ini yang sangat penting supaya kita namanya kalau bersukacita sebagai kasih. Coba bayangkan orang-orang bersukacita. Satu keluarga itu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Makan pun enak itu sesuai kasih. Makan enak, ya. Tidurnya nyenyak.
nggak saling membelakangi. Ya ke sana kau, nggak begitu lagi kan? Tidur, ayo tidur Pak. Mana belum tidur? Belum. Ayo tidur. Enak sekali sama-sama tidur, sama-sama bangun, sama-sama bangun lagi jam 4:30 puji Tuhan. Ngopi lagi, contohnya ada roti. Wah, kalau istri saya kalau kalian sama bikin kopi ya. Oh iya, dibikin kopi. Makan kopi ya Pak. Waduh. Terima kasih Tuhan. Enak sekali orang kudus ini. Itu bukan karena saya, Tuhan mengubahkan istri saya. Dan saya, Tuhan mengubahkan saya. Bukan seperti yang saya katakan kemarin itu. Kamu harus berubah kau ya. Siapa berubah? Kau yang berubah. Janganlah selalu orang disuruh berubah. Dia gak berubah. Gak pernah kau kemudian berubah. Kau dari dulu sampai sekarang. Gimana kau berantem begini? Berantemlah terus begini. Itu nanti bukan lagi terus selesai itu. Udah pagi-pagi itu, sore-sore lagi. Diam. Sakit nggak sakit ya? Kalau saya sakit, jujur saja, terbuka-buka aja di sini walaupun direkam nggak apa-apa. Kalau saya dengan berantem saya sakit, ya biasa sakit. Makan Pak, gak makan saya, biarin katanya. Udah lama lagi biarin katanya, aduh, ngeri loh. Biarin aja gak usah makan, aduh tambah sakit lagi. Coba, kalau betul-betul langsung mati saya mungkin. Supaya jangan terjadi begini, ya kita harus berdoa banyak kepada Tuhan. Bangun, Pak, bangun ya kita ya sakit dulu. Nah, itu jangan dimarah-marah. Bangun, kita satu dulu. Janganlah. Itu makanya bersukacita. Kalau udah begini bersukacita kita sebagai kasih. Itulah tanggung jawab kita sebagai suami istri. Karena kita berkat yang telah diberikan Tuhan kepada kita sudah diberikan anak perempuan, anak laki-laki. Nah kita pun juga harus bertanggung jawab kepada mereka sebagai kasih. Kita harus didik mereka, kita harus sekolahkan. Itu sebagai tanggung jawab kita sebagai kasih. Kalaupun umpamanya belum bekerja, kita usahakan supaya dapat kerja. Belum punya jodoh, kita doakan, kita aminkan, ya cepatlah kita yakin sudah dapat jodoh kau ya. Kita aminkan, kita doakan. Senang, jangan kita marah-marahin lagi. Kalau nanti kita marah-marahin, mereka kawinkan, coba, mama, kok gak kamu beda saat itu? Ya habis mama dulu waktu saya gadis dimarah-marahin. Wah, repot kan. Jadi supaya jangan terjadi begini 2005 sudahlah. Jadi siapa yang ada dalam Kristus kan kita yang ada di sini. Nah, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dialah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya sebagai kasih kita yang lama itu sudah memang Tuhan sudah lalukan semua. Kita kan menjadi ciptaan yang baru, wajah-wajah yang baru, pikiran, mindset yang baru. Nah jadi kita siapkan hati kita menyongsong tahun baru 2025 untuk kita nikmati sehingga bersuka cita senantiasa. Tetaplah berdoa, ini yang sangat penting. Berdoa kasih, karena banyak orang saat ini malas berdoa, sangat malas. Ayo berdoa, udahlah, coba praktekkan. Bikin doa dulu, jangan dulu bapak lah. Ya kau dulu, kata banyak. Enggak, mama lah. Kau dah dulu, kau lah. Sampai terus gitu, sampai gak ada yang ikut berdoa. Sampai gak berdoa, maka sendiri. Cuma lagi. Kalau begini sulit lah. Gimana orang bersuka cita begini kan? Padahal tetaplah berdoa, tetaplah, bukan sering-sering berdoa, tidak, tetap. Jadi di mana saja pun kita berdoa, atau di angkot lah, di mobil lah, di mana kita berdoa. Terima kasih, pimpin perjalanan kami Tuhan. Seharusnya harus begitu. Jadi kita terus berdoa. Itu yang diminta Tuhan. Kenapa? Karena hubungan kita, roh kita dengan Tuhan sudah menjadi, artinya komunikasi kita dengan Tuhan itu
terus nyambung ya. Nah, terkoneksi. Nah itu jadi kalau namanya tidak terkoneksi ya roh kita mati. Maka jangan dikatakan tadi di sini dikatakan janganlah padamkan roh, ya kan? Jadi artinya roh itu harus terus menyala. Nah, harus menyala roh itu, ya. Jadi kalaupun roh, kita coba cek bagaimana roh Allah itu menyala nggak kepada saya. Coba cek masing-masing lah, ya kan? Ya, kita kan nggak tahu. Kalau nanti saya bilang itu kayaknya roh Tuhan nggak menyala deh. Kalau saya bilang begitu nanti, enak aja bapak bersih. Saya bilang nggak menyala. Padahal benar juga sih sebenarnya saya bilang gitu, tapi ya kadang-kadang kayak enak juga kan sama-sama orang kudusnya Tuhan. Tapi nanti di tahun 2025 nggak apa-apa, nanti kayaknya kurang menyala rohnya, nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya berdua harus begitu kira-kira harus sampaikan. Karena kan tekor lah, ya kan? Mereka kenapa ya sudah tekor? Ya kita harus ini sekarang harus memang nanti, karena nanti suatu ketika seperti nggak pernah disampaikan gembala itu kepada kami. Nah ini firman Tuhan ini di puncak ini. Jadi nanti ketika kita tegur, jangan marah Bapak Saudara kasih, ya kita bersyukur. Kita harus hormati mereka. Kita harus menghormati mereka yang telah bekerja keras, karena roh Tuhan itu senantiasa ingin supaya kita selalu terus boleh berapi-api. Makanya dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layak Tuhan. Jadi roh Tuhan itu menyala. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau namanya saat ini kadang-kadang kita berpikir ada banyak orang ya yang begitu banyak masalah-masalah yang dihadapi. Apakah ekonomi, apakah rumah tangga dan sebagainya. Kadang-kadang karena masalah ini Saudara kasih sehingga dia terbawa arus dalam masalah itu, terus berpikir, berat sekali perasaan, sangat berat. Apalagi ada kata-kata dari teman-teman lagi kayaknya meledek, waduh makin susah lagi, nggak mau lagi datang ibadah. Ini Saudara kasih sebenarnya kita harus bantu ya. Jadi kalau ada teman-teman kita nggak beribadah, jangan langsung kita negatif pikiran itu. Memang karena memang mereka saat ini dikuasai oleh keadaan dunia itu, Saudara kasih. Dia nggak bisa berkutik, Saudara kasih. Ada rasa malu, ada rasa nggak pede, ada rasa-rasa memang udah kedengnya malas. Walaupun nanti datang ibadah ya saya datang. Cepat itu menurut ya saya datang. Tapi nggak datang juga. Contoh ini kita harus yakin, kita harus tahu ini, kita harus membantu Saudara kasih, kita harus doakan. Nah memang itulah tugas kita Saudara kasih, orang-orang kudusnya Tuhan. Sehingga dikatakan tetaplah berdoa. Kita memang sudah selalu mendoakan mereka, tapi jangan kita jemu-jemu berdoa kepada mereka, tetapi terus berdoa kepada orang-orang kudusnya Tuhan. Karena semakin banyak orang yang berdoa kepada seseorang, kepada jemaat-jemaat kita percaya Tuhan selalu dengan doa orang-orang benar. Tuhan mendengarkan doa-doa orang-orang benar. Kita kan sudah kan orang benar secara terus yang sudah Tuhan benarkan. Jadi kalau kita berdoa Saudara kasih, aminkan, iyakan bahwa apa yang sudah disampaikan itu sudah kita terima. Harus begitu. Jangan tangguh lagi. Jangan sampai seperti didoakan tapi nggak yakin gitu lah. Aduh, udah doakan kayaknya kurang yakin. Jadi selalu kurang yakin dia. Jadi kita belajar, tadi sudah kita dengar sesi pertama, bukan mindset kita selalu berpikir positif. Ya, kalau kita doakan amin, saya harus jaga. Karena Tuhan sudah menyatakan tetaplah berdoa. Jadi hubungan kita dengan Tuhan selalu terkoneksi. Nah, bagaimana supaya hidup kita lebih lagi bertanggung jawab Saudara kasih dalam setiap hidup kita? Maka dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur.
Seberapa banyak kita orang kudusnya saat ini bersyukur kepada Tuhan? Tentu bisa dijawab oleh Bapak Ibu Saudara kasih. Tapi Tuhan yang mengatakan, mengucap syukurlah, karena banyak saat ini banyak sungut-sungutan, baik ibu-ibu, baik bapak-bapak, baik juga anak-anak, terlebih ibu-ibu, sungut-sungut yang banyak. Bagaimana lagi ini lagi? Inilah bagaimana semua ini rutin. Untuk Tuhan itu baik. Secara kelihatan karena itu sudah sungguh-sungguh sebenarnya stres, tapi Tuhan baik. Jadi dikatakan supaya jangan bersungut-sungut. Adapun ekonomi kita kurang memungkinkan ataupun tidak mencukupi, yakinkan Tuhan pasti akan berikan. Pasti Tuhan. Pak Martin sudah merasakan bagaimana keadaan-keadaan yang dialami, tapi Tuhan membangkitkan semangat keluarga ini dan berkat-berkatnya luar biasa. Kalau secara kekuatan daripada keluarga ini, mungkin mereka tidak bisa sekolah. Piko sudah sarjana, Yeni sudah sarjana. Coba, bagaimana lagi kalau cara pikir, Pak? Apa kita nggak mau ucap syukur? Tuhan terima kasih, Kau sangat baik Tuhan. Terus doa kita sekali kasih. Kalaupun si Juan masa ini sekarang ini kan masih sekolah, ya kan? Tetapi sebagai seorang bertanggung jawab membimbing mereka, menyekolahkan mereka, dan kita yakin masa depan mereka pasti cerah. Ya, jadi gak usah kita takut sebenarnya. Kalau kita lihat pekerjaan Pak Martin contohnya, kan maaf ya Pak Martin, mungkinkah bisa? Menurut saya tidak mungkin. Tapi Tuhan itu baik. Itulah suatu kuasa besar yang Tuhan berikan. Dan banyak juga contoh-contoh keluarga-keluarga kepada kita. Ya apalagi kita, kalau kita bicara sebagai finansial hamba Tuhan, Pak Gembala, apa sebenarnya yang kami andalkan? Iya kan? Perpuluhan kan? Nggak ada perpuluhan. Kalau orang-orang jemaat di sana perpuluhan sekali awal bulan 20 juta, 30 juta, ya kan? Coba. Apa enggak mereka punya mobil baru dan lain sebagainya? Kalau di kita tidak ada, ya kan? Ini bukan menuntut tidak sesuai kasih, supaya tahu kita dulu sesuai kasih saya. Tapi pelayanan di Gereja Makedonia semua berjalan dengan baik. Kita tidak pernah terbentur karena keuangan. Buktinya kita ke sini kok bisa. Berapa dari Bapak? Sekian. Kok bisa sebesar itu kita kumpul? Itu kan kita syukuri. Berarti ada kesatuan hati kita luar biasa. Itu makanya mengucap syukurlah dalam segala. Ini adalah tanggung jawab orang kudusnya Tuhan. Jadi anak-anak kami sekalian yang ada di sini sekarang ya, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh banyak persoalan yang saya hadapi. Belum selesai ini lagi. Ada tadi pacar diputuskan saya, padahal saya baik-baik. Tapi saya bersyukur Tuhan, Engkau berikan yang terbaik. Kalau belum punya pacar, Tuhan terima kasih. Saya percaya tahun 2025 Engkau berikan pacar yang luar biasa, yang baik, yang telah Tuhan selamatkan dengan kasih karunia. Begitu dong kita orang percaya. Tuhan dengarkan, ini ada, berikan. Surga sudah diberikan kepada kita, apalagi seorang laki-laki atau seorang perempuan. Gampang sekali sudah kasih, sangat gampang. Cuma kita mempersulit sekali kadang-kadang. Terlalu banyak kadang-kadang contoh permintaan kedagingan ini. Contoh ada calon hela lah umpamanya. Tanya dulu pekerjaannya apa, gajinya berapa, di mana kerjanya, pekerjaan bapaknya di mana, berapa bersaudara, 10, anaknya berapa itu, anak pertama, jangan. Kok susah, langsung diponis, padahal juga senang. Ini nggak bisa mereka, nggak bisa Pak. Kalau namanya menyatu, ya sudah sering senang. Apa sih kadang-kadang orang tua ya kok dipersulit. Kadang-kadang kalau orang tua dipersulit saya lihat, apa harus saya ngomong? Saya begitu. Sekarang hanya dengan duit.
bisa sampai susah-susah, anaknya udah saya senang, kami udah mengasihi, mau diputus lagi karena gak ada uang. Wah, ini sangat persoalan. Mengucap syukur dalam segala hal, itu yang penting. Kalau kita orang kudus yang pokoknya selamat dulu lah. Saya kepada guru saya sangat rindu nanti jodohnya dikuduskan Tuhan. Dan saya percaya di tahun 2020 ini pasti yang terbaik. Pekerjaannya yang terbaik. Saya aminkan sesuai kasih guru ini. Itulah pola dan juga mindset saya sesuai kasih. Jadi selalu berpositif kepada anak-anak kita seperti sesuai kasih. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki. Ini yang dikehendaki Tuhan. Yang dikehendaki Tuhan itu bersyukur, bukan bersungut-sungut. Jadi kalau Bapak Ibu bersungut-sungut, ingatlah Tuhan tidak senang. Tuhan tidak senang. Jadi kalau sungut-sungut, jadi saya mohon kita kalau ada bersungut-sungut nanti langsung ada yang negur ya. Bapak Ibu jangan sungut-sungut, bersuka cita ya. Begitu, jangan langsung biarkan. Jangan terus bersungut-sungut. Kita harus tolong menolong orang-orang kudusnya Tuhan. Ya kan? Kita saling bertolong-tolongan. Ya, terima kasih. Nah, sehingga dikatakan, kita lihat dulu di Galatia 6 ayat 5, terima kasih. Boleh dibaca Galatia 6 ayat 5. Kita lihat dulu bagaimana Galatia 6 ayat 5, terima kasih. Mari kita lihat, terima kasih. Apa dikatakan? Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, jadi ini kenapa saya angkat saudara kasih ini? Karena tiap-tiap orang akan memikul. Artinya saudara kasih, kita sebagai orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan dan yang telah diselamatkan, kita tanggung jawab kita memang harus kita lakukan. Jadi artinya tidak mengandalkan orang lah, kira-kira seperti itu ya. Tetapi kita harus lakukan. Saya andalkan hanya Tuhan. Saya harus lakukan. Berikan kesehatan kepada saya Tuhan, saya akan lakukan ini. Nah, ketika ini ada suatu cara kita, saya sangat yakin kita orang kudusnya akan tetap tenang, dan pola pikir daripada orang-orang kudus itu luas sekali sesuai kasih. Nah, sehingga dengan hal itu saya selalu pesankan seperti pesan daripada Paulus kepada gereja, ya, anak-anak muda khususnya di sini, ya. Jadi tetap saya minta kita selalu semua terbeban dan mau berkorban di waktu untuk kita sama-sama bersatu dulu, ya. Selama ini kan saya lihat hanya Ceri yang rajin, ya Ceri ya. Selamat ya Ceri ya. Ini Ceri ini rajin ini. Saya harus perhatikan. Walaupun di Cirebon, dia rajin dia. Ya. Walaupun kadang-kadang mungkin namanya ya banyak ini ya. Jadi kadang-kadang kalau saya suruh untuk dosa apa, wah mana dia ya? Tapi saya maklumi, tapi sudah ikut. Saya sangat senang lah. Dia ikut, rajin dia. Jadi dipertahankan ya ceria. Iya loh. Jadi namun saya ikut teman-teman yang lain lah. Jadi jangan tidur, jangan terus tidur dulu. Aduh, kalau saya lihat orang-orang banyak tidur, saya sedikit agak inilah. Tapi Tuhan mengatakan supaya jangan kita tertidur, tetapi terus roh kita menyala untuk selalu memuji muliakan Tuhan. Nah, oleh karena itu saya kasih. Nah, kita sebagai orang yang telah bertanggung jawab dalam setiap hidup kita, tentu sudah kasih, kita harus menyukuri berkat Tuhan yang Tuhan berikan tanggung jawabnya kepada kita orang kudusnya Tuhan, sehingga kita yang telah diberikan tanggung jawab itu meneruskan kabar baik yang telah diberikan oleh Tuhan melalui Paulus, supaya ini orang kudusnya diperlengkapi oleh Tuhan. Maka kita diberikan satu tanggung jawab yang sangat penuh untuk saat-saat ini, supaya kita sama-sama mengabarkan kabar baik. Bacalah Bapak Ibu Saudara kasih surat Paulus dari Roma sampai dengan Filemon, ada 13
13 pasal, 13 buku ya Pak ya. Ya, Rosamon ya. Jadi ini yang coba dipahami, karena saudara kasih, disinilah diri kita, disinilah keberadaan kita sebenarnya saudara kasih. Nah jadi karena itu ketika kita sudah pahami ini saudara kasih, maka kita tidak lagi hanya Pak Pendeta untuk menyampaikan kabar baik ini, ya kabar sukacita, kabar kepastian keselamatan kekal kepada banyak orang, tapi kita sudah terlibat di sana saudara kasih. Ingatlah, ketika kita sudah rindu untuk mau meresponi kebenaran Tuhan, Tuhan pastikan bahwa Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, diberikan Tuhan kemampuan untuk melindungi dan menuntun saudara-saudaraku, sehingga kabar baik itu sudah rindu kita menyampaikan. Ini sebagai tanggung jawab kita, karena Paulus sudah disampaikan ini kepada jemaat-jemaat yang ada, termasuk di Tesalonika, Efesus dan juga Roma dan juga yang lain. Nah kita pun juga orang Makedonia disampaikan kepada kita hari ini di akhir tahun 2024 ini, sebagai tanggung jawab kita orang yang telah diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, kita semua termotivasi dan juga mau rindu dan terpanggil untuk menyampaikan kabar ini, karena ini sangat dibutuhkan orang sekali, sangat dibutuhkan orang. Karena banyak orang, masih sangat banyak yang saat kita tahu tidak mengerti, memahami kebenaran yang telah disampaikan Rasul Paulus ini. Tapi kita bersyukur sekali kepada Tuhan. Tuhan pakai hambanya di tempat ini, di Makedonia, untuk memperlengkapi jemaat-jemaatnya. Dan itulah sebagai tanggung jawab kita, ya, tanggung jawab kita untuk menyampaikan. Jadi jangan terlalu slow kita. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa kita yang telah rindu diperlengkapi, pastilah Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Jadi saya sangat yakin, saya akan tutup di Kolose 2 ayat 6. Kita lihat satu lagi karena masih ada waktu, karena saya agak panjang saudara kasih. Ya, karena ini menjadikan kita nggak kemana-mana. Jadi tenang kita di sini, nanti kita makan-makan, ya kan? Tenang kita, jadi jangan langsung bosan dulu ya. Mudah-mudah ya, berkat ya berkat. Iya. Coba lihat dulu berkat. Kolose 2, baca dulu. Ayo, Kolose 2. Ayo, ini anak pintar mesti berkat ini. Menjadi berkat ini, mesti berkat ini. Luar biasa ini. Waduh, anak pintar ini. Kolose 2 ayat 6. Ayo, tenang dulu. Yang kencang. Kolose 2 pelan-pelan, gak apa-apa, santai kita. Ya. Kolose 2 ayat 6. Coba. Kolose 2 ayat 6. Ayo. Baca saya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu kehendak hidupmu tetap di dalam Dia. Terima kasih, berkat Tuhan berkati kita. Pintar yang diberkati ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Puji Tuhan. Jadi sikap kita orang yang percaya mampu selalu menunjukkan status kita sebagai orang percaya, yaitu hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam persekutuan Yesus Kristus, serta melayani Tuhan dengan sesama kita orang kudus. Jadi kita dimampukan ya menunjukkan status kita seperti yang kita sudah dengar di pertama itu. Status kita adalah orang kudusnya Tuhan, orang yang sudah dibenarkan Tuhan, ya, orang yang telah dimerdekakan Tuhan dengan kasih karunia Tuhan.
Nah, itulah status kita orang percaya tadi. Kita hidup di dalam satu kekudusan itu sudah kasih, bukan hidup lagi di dalam dosa. Maka dikatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus. Jadi kita sudah ada bersama Yesus. Itulah iman kita. Kita sekarang ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga dikatakan lagi, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, tadi sudah kita dengar selalu mengucap syukur. Jadi selalu kita melimpah dengan ungkapan syukur. Walaupun itu ada apa, contoh saya sakit, terima kasih Tuhan. Sekalipun saya sakit hari ini, saya sangat yakin bahwa Engkau selalu menyertai saya dan sudah menyembuhkan saya, sehingga saya bisa mengabarkan kabar baik itu. Itu kita doakan supaya kasih Tuhan melihat dan mendengar doa kita. Jadi terjadilah dengan kasih karunia-Nya karena kita sudah ada dalam Kristus ini. Nah, jadi sudah kasih bahwa sikap orang percaya dalam menghadapi pergumulan-pergumulan sehari demi kesehari itu tadi sudah dijelaskan bahwa di Kolose ini, walaupun cuma di Kolose ini masih katakan baru bertumbuh dalam iman, ya, tapi sudah diperhadapkan dengan berbagai masalah, yaitu masalah yang sedang terjadi. Artinya walaupun itu ada masalah, tapi mereka diproses Tuhan, diuji. Artinya diproses. Kita kan semua diproses. Kadang-kadang kita tidak mau diproses Tuhan, maunya enak-enak saja. Padahal kita sebenarnya ketika kita semakin artinya di dalam Kristus ini, kita semakin dikuduskan. Artinya begini, karena kita ada di dalam dunia ini, maka kita diproses supaya kita bisa bedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak di bumi ini. Artinya kita bisa memahami ini. Jadi artinya tadi kedagingan itu yang selalu menonjol, tetapi ketika kita sudah orang kudus, bukan lagi kedagingan lagi yang menonjol. Kenapa? Karena roh kita sudah menyatu dengan Dia. Jadi di proses kita itu, walaupun kadang-kadang proses itu cepat dan lambat dalam setiap hidup orang, dan itulah yang dialami oleh jemaat yang ada di Kolose ini. Sehingga kalau kita lihat di item di ini dulu, di apa namanya, dia tempat di di Kolose 2. Ya, saya baca dulu. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Jadi walaupun Kolose itu ada pergumulan dalam hidup mereka, tapi Tuhan melihat imannya itu. Di situ kita lihat iman daripada jemaat di Kolose itu dilihat oleh Tuhan, ya, bahwa mereka itu betul-betul teguh imannya di dalam Kristus. Seperti itulah pertumbuhan iman kita orang di Makedonia ini. Walaupun ada masalah yang kita hadapi seperti tadi yang saya sebutkan, nah, tetapi iman kita tidak pernah goyah, ya. Kita tidak pernah goyah. Kenapa? Karena kita sudah bersama dengan Kristus. Itu yang sebenarnya. Sedikit lagi. Nah, karena itu dikatakan di ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Ini banyak orang-orang sekarang yang berfilsafat. Bersyukur kita di Gereja Makedonia tidak terlalu pernah disampaikan filsafat, ya. Enggak kita ajarkan itu sebagai kasih. Kalau di yang lain filsafat itu, wah, kalau orang-orang baru-baru ke situ bisa bingung dia, wah,
main bersahabat juga ya, seperti kayaknya bagus-bagus juga bersahabatnya itu gitu. Nah jadi artinya saudara kasih, sepertinya indah ya, sepertinya perkataan-perkataan itu bagus, tetapi disampaikan, dinasehati kita itu supaya kita bertanggung jawab dalam diri, supaya hati-hati jangan ada yang menawan kita dengan bersahabat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun temurun dari roh dunia. Saya sangat bersyukur sekali saudara kasih. Jadi saya akhiri firman Tuhan ini supaya kita semakin hati-hati dalam pengajaran ini. Saya sangat-sangat rindu saudara kasih kalau saudara mau, dan tetap saya minta, kita sudah sangat banyak, udah hampir berapa Pak ya kita sudah hidup kita ya, 1000 lebih, 1000 jam, jadi sudah 1000 lebih kita ada YouTube. Nah jadi saudara kasih, kalau ada waktu cobalah diputar YouTube kita ya Pak ya, Bapak Ibu ya, itu aja diputar, itu sangat lebih luar biasa saudara kasih daripada YouTube yang lain. Iya, saya minta saudara kasih. Saya kalau ada internet saya selalu, ya saya, istri saya selalu saya putar-putar, nggak ada yang lagi sekarang terus kebanyakan saya putar. Ya YouTube kita, ya. Artinya saudara kasih memperlengkapi kita, ya, supaya kita diperlengkapi. Nah, sekarang yang terakhir, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepada semua pemerintah dan penguasa. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Puji Tuhan, terima kasih. Jadi saya sangat percaya bahwa kita di sini ya, supaya kita apa tadi katakan, hidup dalam bijaksana. Jadilah orang-orang bijaksana. Amin. Amin. Jadilah orang bijaksana. Amin. Amin. Jadi saudara kasih, saya sangat percaya bahwa kita hidup lebih bertanggung jawab dari hal-hal perkara kecil, sehingga dalam perkara-perkara besar kita akan semakin dimampukan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih. Terpujilah Tuhan karena Dia baik. Kita berdoa. Kami mau supaya kami menunjukkan sifat status kami sebagai orang percaya, orang kudusnya Tuhan yang sudah Engkau kuduskan melalui kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sangat rindu bahwa hidup kami ini selalu lebih lagi bertanggung jawab dalam setiap hidup ini. Terlebih kami orang kudus-Mu yang telah sudah Engkau perlengkapi di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan supaya semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini, baik juga yang mendengarkan di live streaming, semuanya rindu untuk sama-sama mengabarkan kabar baik, kabar kepastian keselamatan kekal melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ketika kami sudah percaya dan kami telah dikuduskan, karena segala dosa-dosa kami sudah Tuhan ampuni satu kali untuk selama-lamanya melalui persembahan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan sudah memateraikan bahwa kami orang kudus-Mu sudah pasti masuk surga bersama Kristus selama-lamanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang mulia kepada Tuhan kita. Salam, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Ya. Baik, serahkan kepada pembicara.